Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihah. So, um, hari ini Umi akan membahas soal latihan yang kalian kerjakan. Catat, jadikan ini latihan pekan ini. Catat bahasannya, kemudian tulis yang rapi, ulang-ulang terus apabila belum paham ya. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Oke, untuk soal yang pertama ini, perhatikan tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri, tentukan nilai dari sin 105 derajat dan sin 195 derajat. Oke, yang pertama, kita punya nilai dari sin 105 derajat. Sin 105 derajat itu kita bisa atur dia sebagai berapa tuh? Sin 60 derajat ditambah 45 derajat. Maka kita punya rumus sin berdasarkan sifatnya, berdasarkan aturannya, kita punya jumlahan sudut pada sin dirumuskan sebagai sin cos ditambah cos sin. Nah, kemudian sudutnya tinggal ikutin 60 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 45 derajat. Kita punya sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Kemudian cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Kemudian cos 60 derajat adalah setengah. Dan sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Sehingga kita punya 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Oke, jadi kita punya seperti ini. Atau kalau mau kita keluarkan 1/4-nya, jadi akar 6 ditambah akar 2. Seperti ini. Nah, ini untuk sin 105 derajat ya. Karena sin nilainya positif di kuadran 2, maka ini juga positif. Oke, selanjutnya kita next ke yang kedua, yaitu sin 195 derajat. Gimana nih sin 195 derajat? Dia kan di atas 180 derajat ya. Nah, itu bisa kita cari, misalkan Umi pakai, boleh kalian pakai pengurangan, misalkan sin 200 berapa dikurangi 45 derajat. Atau Umi mau pakai penjumlahan lagi, Umi mau pakai, ini merupakan sin 150 derajat ditambah 45 derajat. Ya, 150 derajat tambah 45 derajat kan, Umi salah. Ini nggak ada sinnya ya di sebelah sini ya. Jadi ini adalah 150 derajat ditambah 45 derajat seperti ini. Kan 195 tuh. Nah, maka Umi punya sin cos, berarti sin 150 derajat cos 45 derajat ditambah cos sin cos 150 derajat dikali sin 45 derajat. Nah, pertama kita punya sin 150 derajat, itu kita punya dia 180 derajat dikurang 30 derajat, berarti sama nilainya dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu adalah setengah. Kemudian cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, sedangkan ini cosnya, cos 150 derajat karena di kuadran 2, maka cosnya nilainya negatif. Negatif dari cos 30 derajat. Maka kita punya negatif setengah akar 3. Kemudian yang di sini sin 45 derajat, kita punya setengah akar 2. Sehingga kita punya di sini 1/4 akar 2 dikurangi 1/4 akar 6. Sehingga kita punya 1/4 kali akar 2 minus akar 6. Kita tahu kan karena akar 6 itu lebih besar dari akar 2, maka ini hasilnya bilangan yang negatif. Jadi sin 195 derajat itu hasilnya sesuatu yang negatif. Negatif
Yang mana? Seperempat dikali akar 2 dikurangi akar 6. Akar 2 kurang akar 6 kan pasti negatif nih, karena akar 6 lebih besar dari akar 2. Oke, itu untuk nomor 1 ya. Jadi yang ini sin 195 derajat itu hasilnya adalah ini, seperempat dari akar 2 dikurangi akar 6. Kemudian yang 105 derajat itu adalah seperempat dikali akar 6 ditambah akar 2. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2. Mungkin sebagian dari kalian nyari, Umi, sin 42 derajat itu berapa? Cos 18 derajat itu berapa? Nah, kita tahu bahwa sin A plus B itu sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Sehingga kalau kita punya seperti ini, sin 42 derajat cos 18 derajat ditambah cos 42 derajat sin 18 derajat berarti sama dengan berapa? Berarti kita punya sin 42 derajat cos 18 derajat ditambah cos 42 derajat sin 18 derajat itu nilainya sama dengan sin A plus B atau sin 42 derajat ditambah 18 derajat. Berapa ini? Sin 60 derajat. Sehingga nilainya adalah setengah akar 3. Jadi kita punya demikian. Ya, easy ya. Nomor 2 easy. Oke. Lanjut nomor. Oke, nomor 3. Umi, ini alfa sama betanya sudutnya berapa? Nah, itu pasti ya. Pasti kita punya apa namanya pertanyaan yang aneh-aneh kayak gitu. Nah, kita nggak peduli mana alfa, mana berapa besar alfa, berapa betanya. Yang penting kita bisa ngitung sin alfa minus betanya itu berapa. Gimana caranya, Mi? Caranya yang pertama, karena diketahui sin alfa sama dengan 4/5, maka kita perlu tahu cos alfa buat mencari sin alfa minus beta. Nah, caranya gimana? Kita tahu aturan sin demi kosamitaneisa, masih ingat? Kemarin baru kita di pertemuan sebelumnya, ya. Sin demi kosamitaneisa, kita punya sudut siku-siku di sini. Kalau Umi punya alfa di sini, maka Umi punya di sini sin alfa itu depan dibagi miring. Nah, karena kita punya 4 dan 5 di sini, maka triple Pitagorasnya sisi satunya kita punya akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 25 dikurangi 16 kita punya 9, berarti akar dari 9 kita punya 3. Nah, di sini kita punya sisi yang lain 3, sehingga kita punya cos alfa di sini. Cos alfanya itu adalah 3 bagi 5. 3/5. Jadi sin demi kosami, ya. Jadi kita harus gunakan konsep itu. Dengan cara yang sama kita cari nilai dari sin beta. Nah, nilai dari sin beta. Kita lihat di sini kita punya cos beta itu sama dengan 5/13. Artinya apa? Artinya kita punya sebuah segitiga siku-siku. Sebuah segitiga siku-siku ya, di mana kita punya seperti ini, di mana kita punya di sini siku-siku, kemudian di sini adalah betanya. Nah, kemudian kita punya beta cosnya adalah 5/13. Berarti sisi di samping beta itu adalah 5 panjangnya dan sisi miringnya 13. Kita tahu triple Pitagorasnya 5, 13, triplenya adalah 12. Ya, ini bisa dicari dengan akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Berarti kita punya akar 169 dikurangi 25, maka kita punya akar 144. Maka kita punya 12 di sini ya. Nah, jadi seperti itu cara nyarinya kalau ke hafal triplenya. Maka kita punya sin beta
itu sama dengan, lihat beta, kita punya sinnya depan, lihat di sini, depan dibagi samping. Jadi kita punya sin beta sama dengan 12/13. Jadi kita punya cos alfanya 3/5, sin betanya 12/13. Nah, Mi, ini untuk apa, Mi? Diketahui alfa dan beta sudut lancip. Nah, kalau alfa dan beta diketahui sudut lancip itu kan ada di kuadran 1 tuh. Berarti sin dan cosnya semuanya nilainya positif. Tapi kalau salah satunya, misal alfa diketahui sudut tumpul. Nah, berarti tumpul kan ada di ini tuh, kuadran 2. Berarti nilai sin-nya positif, nilai cos-nya negatif. Gitu ya. Nah, next. Kita sekarang tinggal menentukan nilai dari sin alfa minus beta. Gimana caranya, Mi? Ikutin aja rumusnya. Sin cos minus kosin. Kemudian kita input nilainya, substitusikan sin alfa nilainya berapa? Sin alfa 4/5. Ingat, kalau Umi udah bilang sin alfa berarti langsung substitusikan 4/5. Jangan sin 4/5. Itu salah ya. Nah, kemudian cos beta 5/13. Kemudian cos alfa 3/5. Sin beta 12/13. Sehingga kita punya di sini 20 dikurangi 3 kali 2, 36 ya. 36. Terus 5 kali 13 berapa, Mi? Kita punya 65. Nah, mereka sama kan penyebutnya, per 65/65. Nah, maka di sini kita punya 20 dikurangi 36. Berapa hasilnya? Negatif 16/65. Nah, seperti itu. Jadi, hasil dari sin alfa minus beta adalah min 16/65. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita punya bahwa nomor 3 dapat diselesaikan dengan langkah seperti ini. Easy kan? Oke. Oke, tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri, tentukan nilai dari, ini bisa ya, cos 105 derajat. Sama dengan, ingat, cos min sin. Atau kalau misalkan kalian mau pakai pengurangan, berarti cos plus cosin. Di sini Umi mau pakai penjumlahan lagi, ya, 60 derajat ditambah 45 derajat. Boleh nggak, Mi, kalau saya pakai 150 derajat dikurangi 45 derajat? Boleh, hasilnya sama ya. Berarti kita punya cos min sin ya. Oke, maka kita punya di sini cos 60 derajat, cos 45 derajat. Berarti kita punya cos 60 derajat itu setengah, terus setengah akar 2. Kemudian sin 60 derajat itu setengah akar 3. Kemudian ini setengah akar 2. Maka kita punya 1/4 akar 2 dikurangi 1/4 akar 6. Maka kita punya totalnya bisa kita sederhanakan 1/4 akar 2 dikurangi akar 2. Oke, hasilnya sudah dapat ya, jadi 1/4 dikali akar 2 minus akar 2. Mirip dengan sin 195 derajat yang kita kerjakan tadi. Oke, next yang B. Cos 195 derajat itu adalah cos dari, nah ini bisa dipakai yang tadi 150 derajat ditambah 45 derajat. Maka kita punya cos, maka kita punya 60 derajat cos 150 derajat cos 45 derajat min sin 150 derajat sin 150 derajat 45 derajat.
Di cos min sin. Oke, kita punya di sini cos 150 derajat berapa, Mi? Cos 150 derajat itu adalah cos 30 derajat negatif karena dia ada di kuadran 2 ya. Kita punya cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Kemudian cos 45 derajat, sorry Umi kenapa tulis cos lagi, itu adalah setengah akar 2. Kemudian sin 150 derajat itu adalah setengah, ya positif ya karena dia di kuadran 2. Kemudian sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi kita punya nilainya adalah negatif 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Sehingga kita punya negatif 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Oke, jadi dia nilainya negatif karena dia di kuadran 3 ya, cos 195 derajat itu ya letaknya. Jadi seperti ini cara menyelesaikan nomor 4 ya. Gampang kan? Oke, sama nih kayak yang tadi. Kita harus cek kita punya cos A min B itu sama dengan cos A cos B dikurang sin A, ditambah ya kalau cos ya, ditambah sin A sin B. Nah, sehingga kita punya, kalau Umi punya di sini cos 195 derajat dikali cos 75 derajat ditambah sin 195 derajat sin 75 derajat, maka bisa kita simpulkan dia adalah cos A minus B, atau kita punya cos 195 derajat minus 75 derajat. Berapa ini? Kita punya 195 dikurang 75, yaitu 120 derajat. Sehingga kita punya nilai dari cos 120 derajat di kuadran 2 berarti negatif. Terus dia setara dengan cos 60 derajat. Berarti dia punya negatif setengah. Jadi seperti itu kemudahan menghitung menggunakan aturan atau rumus yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya. Oke, langsung lanjut ke nomor 6. Diketahui cos alfa sama dengan 3/5. Oke, ini sama kayak tadi. Cos alfa sama dengan 3/5. Kemudian kita punya cos beta sama dengan 12/13, di mana kedua-duanya adalah sudut lancip. Nah, dari cos alfa 3/5 dulu, berarti kita harus cari sin alfa. Gimana cara nyarinya? Sama kayak tadi, kita menggunakan konsep sin demi, kosami, tandesa, gitu kan. Nah, jadi di sini Umi punya sudut siku-siku, di mana di sini Umi punya alfa, cos alfanya itu 3, berarti yang di sisi samping alfa itu 3, sisi miringnya 5. Maka menggunakan triple Pitagoras, kita tahu pasangan mereka adalah 4. Maka kita punya nilai dari sin alfa itu adalah 4 dibagi 5. Dia positif karena diketahui A dan beta, alfa dan beta sudut lancip. Maka kita punya 4/5 sinnya. Kemudian selanjutnya kita punya cos beta itu adalah 12/13. Berarti Umi punya di sini, kita punya seperti ini. Nah, di sini Umi punya sudut siku-siku di mana ini beta, kemudian sudut di samping sisi di samping beta itu 12 dan sisi miringnya 13. Kita punya 12, 13, sisi yang lain adalah 5. Maka kita punya nilai sinnya, sin betanya itu adalah 5/13. Sin demi ya. Berarti sin beta adalah 5/13. Oke. Selanjutnya kita cari cos alfa minus beta. Bagaimana nih cara nyarinya?
Ya, masukin aja rumusnya. Cos alfa, cos beta, dikurang sin alfa, ditambah ya. Sin alfa, sin beta. Maka kita punya cos alfa itu 3/5, cos beta itu 12/13, kemudian sin alfa itu 4/5, kemudian sin beta itu adalah 5/13. Maka kita punya per 65 lagi ya, per 65 ya, 5 kali 13. Kemudian yang ini 36 ditambah 20. Maka kita punya 56/65. Wah, angka cantik nih, 56/65. Ya, seperti itu untuk mengerjakan soal nomor 6. Easy kan? Oke. Udah kebayangkan betapa easy-nya? Oke. Oke, kita masuk ke nomor 7. Prove that this equation is true. Oke, kita suruh membuktikan bahwa pernyataan ini adalah benar. Caranya gimana, Mi? Caranya kita punya cos alfa plus beta dibagi cos A kali cos B. Oke, kita punya cos A plus B dibagi cos A kali cos B. Pertama, kita harus jabarkan cos A plus cos B. Kita punya cos A, cos B dikurang sin A, sin B. Kemudian kita bagi dengan cos A kali cos B. Nah, ini di dalam pecahan berlaku seperti ini. Cos A kali cos B dibagi dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B dibagi dengan cos A kali cos B. Benar kan? Kalau misalkan Umi punya tadi 36 ditambah 20/65, maka itu sama artinya 36 bagi 65 ditambah 20 bagi 65. Ya, jadi seperti itu. Ini asal muasalnya kenapa Umi bisa pisah dia jadi seperti ini. Kemudian cos A bagi cos A 1, cos B bagi cos B 1. Berarti kita punya 1 dikurangi. Nah, di sini sin A bagi cos A, sin bagi cos itu tan. Sin B bagi cos B, kita punya sin bagi cos itu adalah tan. Maka kita punya di sini hasilnya adalah 1 minus tan A kali tan B. Sehingga dia terbukti. Sehingga terbukti cos A plus B dibagi cos A kali cos B sama dengan 1 minus tan A kali tan B. Yeay, proved. Terbukti. It is proven. Oke. Ya, lanjut ya. Let's move on. Oke, let's move on ke tan. Ya, kita beralih ke rumus tan. Ini kita dikasih permasalahan yang mirip ya. Nah, di sini kita punya cos A itu 4/5. Kemudian sin B itu negatif 15/17. Dengan A sudut di kuadran 1 dan B sudut di kuadran 3, tentukan nilai dari tan A plus B. Oke. Kita punya cos A itu adalah 4/5. Oke, berarti kita bisa cari tahu bahwa sin A, kita bisa cari sin A dengan cara apa? Tadi, segitiga tadi. Kita punya segitiga, siku-siku, kemudian di sini cos-nya, berarti ini sudut A-nya, kemudian cos A berarti sampingnya 4, sisi miringnya 5, maka kita punya triple-nya 4, 5, dan 3. Maka kita punya sin A itu adalah 3 bagi 5. Oke, kita dapat sin A-nya. Kemudian yang kita punya selanjutnya, sin B-nya itu adalah negatif 15/17. Maka gimana, Mi, kalau negatif? Tetap kita anggap waktu di segitiga itu tetap kita tuliskan sebagai bilangan
yang positif di sini. Nah, ini sudut B, kemudian kita punya B sinnya berarti sin 15 miringnya per 17. Sin demi. Maka kita harus cari nih. Nah, triplenya apa? Nah, kita nggak tahu nih triplenya apa. Maka kita cari tahu dulu. Dengan cara gimana? Menggunakan, iya benar, menggunakan misal ini Umi tulis X, maka X sama dengan akar menggunakan rumus Pitagoras. 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Sama dengan akar 17 kuadrat berapa? Ayo. Nah, kita harus cari nih 17 kuadrat. 17 kali 17 berarti belakangnya 9. Oke. Kita punya 17 kuadrat itu sama dengan 289. Maka kita punya 289 dikurangi 225. Nah, kita punya hasilnya adalah 64. Sehingga kita punya di sini akar 64 itu adalah 8. Berarti X-nya adalah 8. Nah, sehingga kita punya cos beta, cos B, ya, cos B, karena dia di kuadran 3, jadi sinnya nilainya negatif, cosnya juga negatif. Maka kita punya 8 per 17 besarnya. Jadi negatif 8 per 17 karena A-nya di kuadran 1 kan, tapi B-nya itu ada di kuadran 3. Sehingga sin dengan cosnya nilainya sama-sama negatif. Ya, masih ingat sin demi cos tanisa? Semua sindikat tangannya kosong ya. Ya, jadi kalau misalkan kita ada di kuadran 3, sin dengan cosnya nilainya negatif. Kemudian sekarang kita akan tentukan nilai dari tan A plus B. Oke, pertama kita mau nyari tan dulu. Tan A berapa? Tan A adalah, kita lihat di sini 3/4. Ya. Dari mana, Mi? Sin bagi cos. Ya, 3/5 bagi 4/5, kita punya 3/4. Atau boleh pakai tan desa, jadi depan bagi samping. Terus yang di sini kita punya sin cos negatif-negatif. Karena dia di kuadran 3, berarti tannya adalah positif. Karena dia di kuadran 3 B-nya. Berarti tan B itu adalah desa 15 bagi 8. Oke. Kita punya ini. Sehingga kita punya tan A plus B itu rumusnya adalah tan A ditambah tan B dibagi 1 minus tan A dikali tan B. Maka kita punya tan A itu 3/4 ditambah tan B 15/8 dibagi dengan 1 minus 3/4 dikali 15/8. Maka Umi punya di sini kita samakan penyebutnya. 4 sama 8 berarti penyebutnya 8. Yang ini jadi 6 tambah 15. Kemudian yang di bawah kita punya 4 kali 8 32. Berarti kita punya 1 minus 45 dibagi 32. Nah, di sini kita punya 6 tambah 15 itu 21. 21/8 dibagi dengan 32/32 minus 45/32. Dari mana nih 32/32? 1. 1 itu bisa kita nyatakan sebagai 32/32. Maka kita punya 21/8 dibagi dengan 32 dikurangi 45. Kita punya 45 dikurang 32. Itu adalah 13. Berarti kita punya di sini negatif 13/32. Sehingga Umi punya 21/8 dikali pengwale 32 per negatif 13. Ini kita punya 4 ya. 32 bagi 8. Maka kita punya 4 kali 21, 84. Berarti kita punya 84 per negatif 13. Atau negatif 84/13. Ini hasil dari nilai tan A ditambah B. Seperti itu.
Oke, panjang ya. Oke, karena ini cara menyelesaikannya di bilangan-bilangan ini yang panjang. Di cara menyelesaikan pecahannya nih yang panjang. Kalau untuk konsepnya sendiri mudah ya, insya Allah. Oke, lanjut nomor 9. Tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah tan 105 derajat. Oke, tan yang A dulu ya. Tan 105 derajat itu adalah tan 60 derajat dikurangi ditambah 45 derajat. Maka Umi punya tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat dibagi dengan 1 minus tan 60 derajat dikali tan 45 derajat. Maka Umi punya akar 3 ya. Ini salah. Tan 60 derajat akar 3. Kemudian tan 45 derajat 1. Kemudian di sini 1 minus tan 60 derajat. Kita punya akar 3 kali 1. Maka kita punya 1 plus akar 3 dibagi 1 minus akar 3. Nah, ini supaya lebih cantik, kita kaliin akar sekawannya. Dikalikan dengan 1 plus akar 3 per 1 plus akar 3 ya, sekawannya dari ini. 1 minus akar 3. Maka kita punya 1 min 3 yang bawah karena dikalikan dengan sekawannya. Jadi kita punya 1 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Kemudian yang atas jadi 1 ditambah 2 akar 3 plus 3. Oke, karena kita punya 1 plus akar 3 kali 1 plus akar 3. Kalau kita punya 1 tambah 3 itu 4. 4 plus 2 akar 3. Kemudian yang bawah dibagi dengan negatif 2. 4 bagi negatif 2 min 2. 2 bagi negatif 2 min 1. Maka kita punya min 2 dikurangi akar 3 untuk nilai dari tan 105 derajat. Oke, dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama Umi mau lakukan untuk tan yang B yaitu tan 165 derajat. Ya, kita punya tan berapa tambah berapa tuh? Biar enak. 120 derajat ditambah 45 derajat. Ya, kita punya ini ya. 120 tambah 45. Ya, jadi kita punya tan 120 derajat ditambah tan 45 derajat dibagi dengan 1 minus tan 120 derajat dikali tan 45 derajat. Maka kita punya tan 120 derajat. Itu berarti sama kayak tan 60 derajat, hanya saja dia di kuadran 2 sehingga nilai tannya negatif. Berarti kita punya negatif akar 3 ditambah 1 ya, tan 45 derajat itu kan 1. Kemudian kita punya 1 dikurangi negatif akar 3 dikali 1. Maka kita punya 1 min akar 3 yang ini boleh kita tukar posisinya. Min akar 3 plus 1 itu sama dengan 1 min akar 3. Kemudian yang bawah kita punya 1 plus akar 3. Kemudian kita bisa kalikan dengan sekawannya. Sekawannya 1 plus akar 3 itu adalah 1 min akar 3. 1 min akar 3 kali 1 min akar 3. Nah, maka kita punya di sini 1 minus 3 yang bawah, yang atas 1 min 2 akar 3 plus 3. Maka kita punya 4 min 2 akar 3 dibagi dengan min 2. Maka kita punya min 2 ditambah akar 3. Ya, jadi itu untuk yang
Tan 165 derajat, hasil akhirnya adalah min 2 plus akar 3. Oke, easy ya. Jadi ingat-ingat lagi tentang akar sekawan, penjumlahan, pengurangan, itu pecahan. Oke. Oke, last soal kita akan membuktikan bahwa tan pi per 2 ya, tan pi per 2 ditambah X itu sama dengan kotan negatif kotan X. Caranya pembuktian itu berjalan satu alur. Jadi kita operasikan ini bentuknya, kita rubah sampai membentuk negatif kotan X. Caranya gimana, Mi? Kita punya tan pi per 2 plus X itu adalah tan pi per 2 ditambah tan X dibagi dengan 1 min tan pi per 2 dikali dengan tan X. Nah, kemudian tan pi per 2 itu 90 derajat ya. Kita punya tan pi per 2 itu adalah sin per cos ya. Berarti kita punya nilai cosnya 0 ya. Nggak ada ya. Tak terdefinisi. Tan pi per 2 itu tidak terdefinisi ya. Nah, berarti tidak terbukti. Salah soal ini, tidak terbukti di sini. Unproved. Ya, mungkin kita ganti soalnya ya. Mungkin kita ganti tan pi aja. Tan pi plus X. Nah, kita coba. Berarti kita punya tan pi ditambah tan X dibagi dengan 1 minus tan pi dikali tan X. Oke, tan pi itu adalah 0. Kemudian tan X itu tan X. Kemudian di sini 1 minus 0 kali tan X. Maka 1 minus 0. Maka kita punya tan X. Sehingga tan pi plus X sama dengan tan X. Ini kenapa ya kok bisa berdua ya? Oke. Ada yang aneh dengan pi per 2 di sini. Karena tan pi per 2 nggak ada. Ya, tan pi per 2 itu 1 dibagi 0. Nggak ada ya. Ya, benar sekali. Jadi nggak terbukti nomor 10 ya. Salah soal ini pasti. Nanti Umi revisi. Oke, itu semua untuk pembahasan kita kali ini. Jazakumullah khair and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.